Saudari dan saudara yang terkasih, kita berada di masa Adventus, kedatangan. Kita mempersiapkan diri kita untuk menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan yang datang, yang berarti lahir dalam sejarah. Lahir dari Bunda Maria menjadi Juru Selamat bagi kita. Hadir di tengah-tengah kita. Immanuel, Allah beserta kita. Firman menjadi daging, menjadi penyelamat, menjadi Mesias yang membawa keselamatan, membawa keharmonisan, membawa sukacita bagi seluruh umat manusia. Saudari dan saudara sekalian, sudah siapkah hati kita untuk menyambut Sang Juru Selamat? Saya yakin dan percaya bahwa kita semua dalam masa Advent ini mau dan terus berusaha untuk mempersiapkan hati kita supaya Tuhan datang bersemayam dalam hati kita dan kita mengalami damai dan sukacita. Makna yang lain dari kedatangan ialah kedatangan Tuhan di masa akhir, kedatangan eskatologis dikatakan demikian. Apa artinya itu? Bahwa kedatangan yang kita rayakan pada masa Natal ini merupakan suatu antisipasi akan kedatangan Tuhan di akhir zaman yang membawa keharmonisan dan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Setiap kali kita merayakan Natal, kita mengantisipasi masa depan dari perjalanan hidup kita sebagai para pengikut Yesus Kristus, di mana kita akan bersatu dalam damai dan dipimpin oleh Yesus yang datang penuh kemuliaan. Saudari dan saudara yang terkasih, ada 3 tokoh dalam kitab suci yang memberikan inspirasi yang sangat kaya, sangat menarik bagi kita dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tokoh yang pertama dari Perjanjian Lama, Nabi Yesaya. Yang sentral dari nubuat-nubuat Nabi Yesaya ialah tentang kedatangan seorang pemimpin di masa akhir, di mana ada kedamaian. Kedamaian ditegakkan, keadilan ditegakkan, keharmonisan sungguh-sungguh terwujud bagi seluruh ciptaan, baik manusia maupun ciptaan-ciptaan yang lain. Saudari dan saudara yang terkasih, damai. Apa yang Anda cari? Apa yang kita dambakan dalam hidup kita? Bukankah kita merindukan damai? Damai bukan hanya karena tidak ada percecokan, tidak ada diskusi, tidak ada pertentangan, tidak ada salah kata. Tetapi damai pertama-tama karena kita semua merasakan bahwa kita dicintai oleh Tuhan. Kita semua yakin dan percaya bahwa Tuhan datang dan tinggal dalam hati kita. Itulah damai yang sesungguhnya. Karena damai pertama-tama datang dari Tuhan sendiri. Dan kita sebagai manusia, saya, Anda sekalian, kita merasa ada kedamaian ketika kita belajar untuk mampu mencintai orang-orang di sekitar kita. Kita merasakan damai ketika kita belajar untuk mampu memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Mungkin itu terasa berat, tetapi kita berusaha perlahan-lahan dari hari ke hari untuk membarui sikap kita. Dan kita mau dengan terbuka memaafkan, menerima kembali, berrekonsiliasi dengan orang yang bersalah kepada kita. Itulah damai. Damai juga berarti saya hadir di tengah-tengah keluarga, masyarakat, gereja, ikut berpartisipasi dengan tugas dan pelayananku, dan kehadiranku itu menjadi suatu damai, suatu berkat bagi sesamaku. Itulah damai. Kita mendambakan damai. Kita merindukan damai. Damai pertama-tama di dalam hati kita. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Bahwa di masa akhir, di masa eskatologis itu, kita semua para pengikut Yesus Kristus dan seluruh umat manusia dipimpin oleh satu pemimpin. Yesus Kristus yang datang sebagai pemimpin yang menegakkan keadilan, kedamaian, dan kebenaran bagi semua ciptaan. Saudari dan saudara yang terkasih,
Tokoh yang kedua yang penting memberi inspirasi kepada kita ialah Yohanes Pembaptis. Kalau kita membaca Injil di mana ditampilkan Yohanes Pembaptis, selalu diperdengarkan bahwa Yohanes Pembaptis identik dengan suara yang berseru-seru di padang gurun. Setiap hari kita mendengar suara, kita mendengar bunyi-bunyian. Ada bunyi kendaraan, ada suara orang yang berbicara, yang memanggil kita, tapi juga ada keramaian orang yang berbicara. Juga kita mendengar keramaian melalui media-media, karena para pemimpin yang menawarkan program-program kerja mungkin belum tentu terrealisasi, tetapi mereka berkampanye, mereka berdialog, mereka berdebat, mereka berargumentasi, dan kita mendengarkan itu kadang-kadang sebagai suatu keributan yang tidak bermakna, yang kosong. Atau kita mendengarkan keramaian lain yang membuat kita terganggu, ya, yang mungkin membawa keramaian tetapi tidak bermakna bagi kita. Sebaliknya, suara yang berseru-seru di padang gurun itu seperti suara yang sayup-sayup tetapi membawa suatu pesan kepada kita yang harus kita dengarkan, karena suara itu memanggil kita, mendorong kita, menyapa kita untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Ratakanlah jalan bagi Tuhan. Artinya, persiapkanlah hati kita. Biarkanlah hati kita menjadi tempat di mana Tuhan datang untuk bersemayam. Di mana Tuhan datang sebagai pembawa damai, dan damai itu pertama-tama berkembang, tumbuh dalam diri kita, sehingga kita sendiri menjadi pembawa damai bagi sesama kita di sekitar kita. Itulah damai. Kita mendambakan damai. Kita merindukan damai. Dan suara yang berseru di padang gurun mendorong kita untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kalau suara itu datang dari jauh, berseru-seru dari padang gurun, maka ada suatu sikap lain yang penting yang perlu menjadi pegangan kita untuk bisa menanggapi suara yang jauh itu, yaitu kita harus menjadi pendengar yang baik. Dan untuk itu kita belajar dari tokoh yang ketiga dalam Injil, yaitu Bunda Maria. Bunda Maria adalah seorang pendengar sabda yang baik. Dia mendengarkan firman Tuhan dan dia membuka hatinya untuk siap mendengarkan dan menjalankan firman Tuhan itu. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Ada banyak peristiwa dalam hidup Maria yang mungkin dia tidak paham, mungkin dia tidak mengerti, dan dia tidak tahu harus bagaimana bersikap. Tetapi dia berusaha mencoba membiarkan firman itu, suara Tuhan yang datang dari kejauhan itu masuk dan mempengaruhi hidupnya. Biarkan firman Tuhan yang jauh itu mempengaruhi hidup kita. Jangan sampai firman Tuhan itu tenggelam di antara keributan suara-suara lain, keramaian-keramaian lain yang membuat suara dari padang gurun itu menjadi tenggelam dan kemudian tidak bermakna bagi hidup kita. Saudari dan saudara sekalian, kita mendambakan damai. Dan untuk mendapatkan damai, kita perlu membuka diri kita bagi firman Tuhan. Dan untuk mendengarkan seruan firman Tuhan, kita perlu belajar dari Maria yang membuka dirinya untuk membiarkan sabda itu berpengaruh dalam hidupnya. Saudari dan saudara sekalian, semoga 3 tokoh ini memberikan inspirasi bagi kita dan mendorong kita untuk bersemangat, untuk senantiasa dalam pengharapan untuk menantikan Sang Mesias, Sang Juru Selamat, Yesus, penebus kita, penyelamat kita yang akan lahir di hari raya Natal nanti. Saudari dan saudara, Tuhan memberkati kita semua.